Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 9 yang dianggotakan saya sendiri, Amelia, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Cesi Yunita Sebayang dengan Nadia Hasanah akan mempresentasikan mengenai uji hipotesis dua sampel. Dan di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada konsep dasar dari uji hipotesis dua sampel, lalu ada tujuannya, lalu ada inferensi tentang perbedaan rata-rata dua populasi. Yang selanjutnya ada inferensi tentang perbedaan proporsi dua populasi. Lalu ada inferensi tentang perbedaan varians dua populasi. Ada asumsi dalam uji dua sampel, langkah-langkah melakukan uji hipotesis dua sampel. Lalu ada contoh-contoh soal dan serta pembahasannya. Jadi, hipotesis dua sampel itu adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk membandingkan dua sampel yang diambil dari dua populasi berbeda atau dua kondisi yang berbeda dalam satu populasi untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Proses ini itu melibatkan pembentukan hipotesis dan uji statistik untuk membuat kesimpulan tentang perbedaan antara dua kelompok atau kondisi yang seperti contohnya itu ada dalam bidang medis, apakah rata-rata tekanan darah pasien yang menggunakan obat A berbeda dengan menggunakan obat B, dan sebagainya. Lalu, apa aja tujuan dari hipotesis dua sampel itu? Tujuan utamanya itu adalah menguji hipotesis mengenai perbedaan parameter populasi. Biasanya itu antara rata-rata atau proporsi dengan cara menentukan apakah adanya perbedaan signifikan antara dua populasi atau dua perlakuan, lalu menguji keefektifan suatu intervensi, program, atau perlakuan dengan membandingkan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Lalu yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Jadi di sini ada pembahasan tentang inferensi tentang perbedaan rata-rata dua populasi. Jadi itu adalah proses statistik untuk membandingkan rata-rata atau mean dari dua kelompok atau populasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata yang diamati pada sampel itu berlaku enggak untuk populasi secara keseluruhan. Contohnya rata-rata nilai matematika siswa laki-laki berbeda dengan siswa perempuan, atau apakah ada rata-rata pendapatan di kota A berbeda dengan kota B. Lalu ada jenis data yang digunakan dalam inferensi tentang perbedaan rata-rata dua populasi. Itu yang pertama ada sampel independen, yaitu memiliki ciri data dari kedua kelompok tidak saling berhubungan. Contohnya nilai kelas A versus kelas B. Lalu yang kedua ada sampel berpasangan atau paired, memiliki ciri data berpasangan atau dalam sebelum atau sesudah pasangan individu. Contohnya itu nilai sebelum dan sesudah pelatihan dan sebagainya. Jadi kenapa sih ini penting? Karena jenis data itu menentukan metode uji statistik yang digunakan. Contohnya itu sampel independen, berarti dia nanti makanya uji dua sampel independen kayak z-test, t-test, atau Welsh t-test. Lalu ada yang sampel berpasangan, yaitu pakai paired t-test atau uji dua sampel berpasangan. Jadi di sini juga ada parameter populasi dalam inferensi perbedaan rata-rata dua populasi. Parameter populasi ini adalah nilai karakteristik yang menggambarkan seluruh populasi, bukan hanya sekedar sampelnya, karena kita mau membandingkan dua populasi, maka ada dua set parameter yang kita perhatikan. Nah, keterangannya itu ada seperti kayak di gambar. Lalu selanjutnya itu ada tentang hipotesis dalam inferensi perbedaan rata-rata dua populasi. Hipotesis itu pernyataan dugaan awal yang akan kita uji menggunakan data. Nah, dalam kasus perbedaan rata-rata dua populasi, yang kita harus ketahui, yang kita mau ketahui itu apakah rata-rata populasi satu itu sama atau berbeda dengan rata-rata populasi kedua. Penjelasannya seperti kayak ada di gambar. Lalu ada varians populasi diketahui menggunakan z-test.
Z-test itu untuk dua rata-rata yang digunakan jika varians satu dan varians 2 dari kedua populasi itu diketahui. Syarat melakukan Z-test ini harus yang pertama varians populasi satu dan kedua itu diketahui, lalu sampelnya independen, sampelnya berasal dari populasi normal, atau N1 dan N2 cukup besar. Jadi N itu lebih besar daripada 30 berdasarkan teorema limit sentral. Rumusnya itu ada yang seperti digambar, yaitu Z-test sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung dikurang selisih antara rata-rata populasi satu dan 2. Lalu dibagi dengan akar dari varians populasi satu dibagi dengan ukuran sampel satu ditambah dengan varians populasi 2 dibagi dengan ukuran sampel 2. Lalu inferensi perbedaan rata-rata dua populasi saat varians tidak diketahui itu menggunakan t-test. Jika varians populasi satu dan 2 tidak diketahui, maka kita harus menggunakan uji t-test. Terdapat ada dua skenario yang harus kita pahami, yaitu apakah variasi kedua populasi itu dianggap sama, atau variasinya itu berbeda atau tidak sama. Jadi, kalau misalnya kita pakai skenario satu, itu artinya variasi yang sama itu menggunakan pooled t-test. Jadi, asumsinya populasi satu sama dengan populasi 2. Artinya varians populasi sama walau nilainya tidak diketahui. Rumusnya itu ada pooled variansi itu sama dengan ukuran dalam kurung ukuran sampel 1 dikurang dengan 1. Lalu itu ada variansi sampel 1 ditambah dengan dalam kurung ukuran sampel 2 dikurang dengan 1 dikalikan dengan dalam tutup kurung dikali dengan variansi sampel 2 dibagi dengan ukuran sampel 1 ditambah ukuran sampel 2 dikurang dengan 2. Lalu ada selanjutnya itu setelah kita melakukan pooled t-test, kita harus memasukkannya ke dalam rumus tes statistik, di mana rumusnya itu sama dengan T X dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan pooled standar deviasinya itu yang gabungan akar dari 1 per ukuran sampel 1 ditambah dengan 1 per ukuran sampel 2. Lalu selanjutnya setelah kita menghitung tadi t statistik, itu kita masukin ke dalam rumus DF atau degree of freedom. Jadi rumusnya itu degree of freedom sama dengan ukuran N1 yaitu ukuran sampel 1 ditambah dengan ukuran sampel 2 dikurang dengan 2. Jadi setelah itu kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel berdasarkan degree of freedom dan tingkat signifikansi alfanya. Lalu setelah kita menghitung itu baru kita bisa mengambil keputusan bahwa itu bisa diterima atau menolak H0-nya. Di sini ada contoh pembahasannya. Jadi itu ada seorang peneliti rata-rata nilai ujian mahasiswa dari dua kelas yang diajar dengan metode berbeda. Jadi kelas A itu dengan metode 1 rata-ratanya 78, variansinya 16, ukuran sampelnya 15. Sedangkan kelas B dengan metode 2 rata-ratanya itu 74, variansinya 20, ukuran sampelnya 15. Jadi dengan tingkat signifikansi alfanya 0,05, apakah ada perbedaan signifikan rata-rata nilai antara dua kelas dan asumsikan varians kedua populasinya sama. Nah, ini ada pembahasannya itu seperti yang digambar. Nah, dari hitungan kita tersebut bisa diketahui bahwa dari tabel distribusi T untuk degree of freedom itu 28 dan alfanya itu 0,08 dari kedua sisinya. Jadi T kritisnya itu 2,048. Nah, kita tuh membandingkan dari T yang kita hitung dengan T kritisnya. T hitung itu 2,058, sedangkan T kritis yang tadi itu 0,048. Jadi kesimpulannya itu ada perbedaan signifikan rata-rata nilai ujian antara kedua kelas pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, inferensi perbedaan rata-rata dua populasi saat variansi tidak diketahui dites. Yang skenario 2, variansi tidak sama, menggunakan Welch t-test, asumsi alpha varian satu kuadrat tidak sama dengan varian 2 kuadrat. Artinya varian populasi berbeda, jadi tidak bisa digabung. Rumus di statistik Welch t-test T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dengan keterangan T adalah nilai teta statistik, X bar 1 adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 kuadrat adalah variansi sampel 1, S2 adalah ukuran sampel 1, dan N2 adalah ukuran sampel 2. Lanjutan dari skenario 2, dengan variansi tidak sama, Welch t-test, asumsi alfa 1 kuadrat tidak sama dengan alfa 2 kuadrat, artinya variansi populasi berbeda, jadi tidak bisa digabung. Dengan rumus DF, degrees of freedom, sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kuadrat. Dalam kurung dipangkatkan 2 dibagi S1 kuadrat dibagi N1 kuadrat dibagi N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dalam kurung dikuadratkan dibagi N2 dikurang 1. Untuk contoh soal dan pembahasannya, dua kelompok mahasiswa diuji untuk melihat perbedaan rata-rata waktu yang mereka habiskan untuk belajar dalam seminggu. Kelompok 1 terdiri dari 10 mahasiswa dan kelompok 2 terdiri dari 12 mahasiswa. Berikut adalah data rata-rata waktu belajar dalam jam per minggu untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 rata-rata 20 jam, variansi 25 jam kuadrat, ukuran sampel 10. Kelompok 2 rata-rata 18 jam, variansi 16 jam kuadrat, ukuran sampel 12. Apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata waktu belajar kedua kelompok tersebut? Gunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Untuk pembahasannya, yang pertama, hitung T statistiknya menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Dimasukkan angkanya, didapat T-nya sama dengan 1,02. Selanjutnya, hitung derajat bebas DF menggunakan rumus Welch approximation eh, dengan rumus DF sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 di dalam kurung dikuadratkan dibagi S1 kuadrat dibagi N1 dikuadratkan dibagi N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Didapat DF-nya kurang lebih 17,16. Jadi DF sama dengan 17. Untuk contoh soal berikutnya, tentukan nilai T kritis dari tabel distribusi T. Tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk uji dua sisi dua tel. Berdasarkan DF kurang lebih sama dengan 17, kita ambil nilai T kritis dari tabel distribusi T untuk DF sama dengan 17 dan alfa sama dengan 0,05. Dua sisi yang nilainya sekitar 2,11 bandingkan nilai T hitung dengan T kritis. Nilai T hitung sama dengan 1,02, nilai T kritis sama dengan 2,11 karena 1,2 kurang
kurang dari 2,11, kita gagal menolak H0. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata waktu belajar kedua kelompok. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan uji T, dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu belajar kedua kelompok mahasiswa tersebut. Selanjutnya, inferensi tentang perbedaan proporsi dua populasi. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari proporsi yang berbeda dan saling independen atau saling bebas. Pengujian dua proporsi digunakan untuk mengetahui apakah proporsi populasi pertama sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil dari proporsi populasi kedua. Dalam uji hipotesis proporsi memiliki syarat yaitu data harus berupa nominal atau kategori. Untuk formula uji hipotesis proporsi dua populasi dapat dilihat dalam tabel dengan keterangan P1 sama dengan proporsi keberhasilan populasi 1, P2 sama dengan proporsi keberhasilan populasi 2, P sama dengan proporsi keberhasilan gabungan kedua populasi, 1 dikurang P sama dengan proporsi kegagalan gabungan kedua populasi, X1 sama dengan jumlah keberhasilan populasi 1, X2 jumlah keberhasilan populasi 2, N1 jumlah populasi 1, dan N2 adalah jumlah populasi 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya distribusi statistik uji standar dan daerah penolakan memiliki tahapan-tahapan uji hipotesis proporsi dua populasi. Yang pertama menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Kedua menentukan alfa tingkat signifikansi. Ketiga menghitung nilai uji statistik. Keempat menentukan daerah kritis. Kelima perhitungan formula. Dan yang tahapan terakhir membuat kesimpulan. Untuk contoh soalnya, suatu survei tentang majalah mengungkapkan bahwa majalah Matemania dibaca oleh pembaca 45% dari seluruh pembaca laki-laki dan 46% pembaca perempuan dari seluruh pembaca perempuan. Manajer pemasaran majalah ini membuktikan kebenaran survei tersebut dengan mengadakan penelitian terhadap pembaca di suatu kota. Jumlah responden laki-laki dipilih 150 orang, dan yang membaca majalah sebanyak 69 orang mengaku membaca majalah Matemania. Sedangkan dari 200 orang responden perempuan yang membaca majalah Matemania adalah 95 orang. Dengan menggunakan uji hipotesis proporsi, apakah proporsi pembaca majalah tersebut sama menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Untuk pembahasannya, yang pertama menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1. P1 sama dengan proporsi laki-laki untuk pembaca majalah Matemania. P2 sama dengan proporsi perempuan untuk pembaca majalah Matemania. Proporsi populasi pertama sama dengan proporsi populasi kedua, atau secara matematis P1 sama dengan P2, yang juga dapat ditulis sebagai P1 dikurang P2 sama dengan 0. Proporsi populasi pertama tidak sama dengan proporsi populasi kedua. Yang B yang menentukan alfa tingkat signifikansi dan nilai tabel Z. Alfanya sama dengan 0,05, dengan itunya Z kurang dari negatif Z alfa dan Z lebih dari Z alfa. Jadi Z kurang dari negatif 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Lalu selanjutnya membuat kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 0. Gambar ini menunjukkan batas-batas di mana kita akan menerima atau menolak hipotesis 0. Jika nilai Z kita berada di antara negatif 1,96 dan 1,96, maka kita menerima hipotesis 0. Namun jika nilai Z berada di luar rentang tersebut,
artinya lebih kecil dari negatif 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Maka kita menolak hipotesis nol. Itu artinya ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Lanjut menghitung uji statistik. Itu P sama dengan 0,47. Lalu yang kedua, 1 dikurang P sama dengan 0,53. Yang ketiga, Pi 1 sama dengan 0,46. Pi 2-nya 0,475. Yang kelima itu Z sama dengan negatif 0,278. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penghitungan nilai Z hitung, diperoleh bahwa Z hitung berada pada daerah penerimaan hipotesis nol. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan hipotesis nol diterima, yaitu proporsi pembaca laki-laki dan perempuan pada majalah Matemuni adalah sama. Selanjutnya, inferensi tentang perbedaan varians dua populasi. Untuk uji hipotesis ada di gambar tersebut. Lalu statistik ujinya dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Di mana derajat kebebasannya degree of freedom sama dengan N1 dikurang 1, degree of freedom 2 sama dengan N2 dikurang 1. Untuk asumsi uji F, diasumsikan jika kedua sampel independen masing-masing populasi berdistribusi normal dan data berupa kuantitatif. Langkah-langkah uji F yang pertama, tentukan hipotesis nol dan hipotesis dua arah atau satu arah. Yang kedua, tentukan alfa biasanya 0,05. Yang ketiga, hitung nilai F menggunakan rumus. Yang keempat, tentukan nilai kritis dari tabel distribusi F menggunakan degree of freedom 1 dan 2. Yang kelima, bandingkan nilai F hitung dengan nilai F kritis. Jika F hitung lebih dari F kritis atau di luar rentang pada dua arah, itu artinya hipotesis nol ditolak. Jika tidak, artinya hipotesis nol gagal ditolak. Yang keenam, buat kesimpulan dalam konteks masalahnya. Untuk contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan variasi skor ujian matematika antara dua sekolah menengah ke atas. Ia mengambil sampel acak dari 10 siswa di sekolah A dan 12 siswa di sekolah B. Dari data yang diperoleh, rata-rata skor di sekolah A adalah 78 dengan simpangan baku 6. Sedangkan di sekolah B rata-ratanya 82 dengan simpangan bakunya 3. Gunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian skor antara kedua sekolah tersebut. Asumsikan bahwa skor siswa di masing-masing sekolah berdistribusi normal. Untuk pembahasannya, statistik uji F dengan rumus sebagai berikut. Hasilnya 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 36 dibagi 9 dengan hasilnya 4. Derajat kebebasannya, degree of freedom 1 itu sama dengan 9, degree of freedom 2-nya itu sama dengan 11. Nilai kritis F dua arah alfa sama dengan 0,5 itu diambil dari tabel F. Ada F upper 0,025, 9, 11, hasilnya 3,29. Lalu ada F lower itu 0,975, 11, dan 9 sama dengan 1 per 3,29 dengan hasil 0,304. Langkah selanjutnya keputusan F hitung sama dengan 4, karena F lebih dari 3,29 maka F hitung berada di daerah penolakan hipotesis 0. Untuk kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F kritis, maka kita menolak hipotesis 0. Terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa varian skor ujian matematika di dua sekolah berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi 5%. Materi selanjutnya, asumsi dalam uji dua sampel.
Dalam melakukan uji T, dua sampel independen kita berasumsi bahwa data dari kedua kelompok sampel bersifat independen, baik antar observasi dalam kelompok maupun antar kelompok yang dibandingkan. Sebaran data pada masing-masing kelompok mengikuti distribusi normal. Asumsi ini menjadi kurang krusial jika ukuran sampel cukup besar berkat teorema limit pusat. Varians atau keragaman data antara kedua kelompok adalah homogen atau serupa. Jenis data yang dianalisis adalah data numerik dengan skala interval atau rasio. Sementara itu, dalam uji T, dua sampel berpasangan, asumsi utamanya adalah data yang dianalisis terdiri dari pasangan pengamatan yang saling terkait. Perbedaan antara nilai-nilai dalam setiap pasangan diasumsikan memiliki distribusi normal. Lagi-lagi, asumsi ini lebih fleksibel pada ukuran sampel yang besar. Data yang digunakan berskala interval atau rasio, dan tidak terdapat nilai ekstrim yang signifikan dalam perbedaan antar pasangan. Sebagai alternatif non-parametrik, uji Mann-Whitney-Yu memiliki asumsi sebagai berikut. Observasi dalam setiap sampel independen dan kedua sampel juga independen satu sama lain. Data setidaknya memiliki skala ordinal yang berarti data dapat diurutkan. Akan lebih baik jika bentuk distribusi kedua kelompok cenderung mirip, meskipun itu bukan keharusan mutlak. Kesamaan bentuk distribusi membantu interpretasi fokus pada perbedaan median. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan uji hipotesis dua sampel. Yang pertama, tentukan jenis data dan tujuan uji. Kedua, rumuskan hipotesis. Ada hipotesis nol, itu artinya tidak ada perbedaan. Untuk hipotesis alternatif itu ada perbedaan atau lebih besar atau lebih kecil. Ketiga, tentukan taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Yang keempat, pilih statistik uji yang sesuai, bergantung pada jenis data dan kondisi berikut. Kelima, hitung nilai statistik uji dengan menggunakan rumus yang sesuai, Z, T, atau F, dan masukkan nilai-nilai dari sampel. Keenam, tentukan nilai kritis atau hitung p-value. Yang ketujuh, ambil keputusan jika nilai uji lebih dari nilai kritis atau p-value kurang dari alfa itu hipotesis nolnya ditolak. Jika tidak, hipotesis nolnya gagal menolak. Yang terakhir, buat kesimpulan dengan menyampaikan hasil dalam konteks soal. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.